Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video aksi bela negara yang bertemakan tangkal hoax. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di Indonesia saat ini memberikan kebebasan bagi siapapun untuk bertukar informasi melalui internet. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar atau tidaknya suatu berita, tetapi begitu cepat tersebarluaskan. Ternyata hal itu juga dapat membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan. Contoh salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah penyebaran hoax. Hoax tentunya sudah tidak asing lagi nih bagi kita, seakan hoax sudah menjadi makanan sehari-hari dalam kehidupan kita. Hoax merupakan informasi salah atau palsu yang dibuat seperti nyata agar dipercayai sebagai suatu fakta atau dapat dikatakan hoax adalah suatu kebohongan. Biasanya hoax menyebar melalui email, status media sosial, berita atau artikel, serta broadcast message melalui aplikasi chat. Berita hoax yang secara sengaja dibuat dan disebabkan oleh oknum atau sebuah kelompok, biasanya oknum atau kelompok yang sengaja menyebarkan berita hoax memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa menangkal hoax? Yuk kita simak video berikut ini. Apa ini yang Riri share di grup? Itu berita vaksin COVID bisa menyebabkan HIV. Itu kita sebar loh ke masyarakat, Kak. Itu berguna tuh informasi. Kamu sudah tahu kebenarannya? Sumbernya dari mana? Sudah tahu. Cuman ngambil dari Facebook tadi. Tidak boleh seperti itu. Itu kamu sudah termasuk penyebar berita hoax. Apalagi kita tenaga kesehatan tidak boleh memberikan informasi yang salah. Oh, terus kita gimana tahu itu berita hoax atau enggak? Nah, kamu belum tahu ya? Ada caranya, yaitu dengan 5 tindakan tangkal hoax. Yang pertama, periksa fakta. Yang pertama harus dilakukan adalah perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apabila dari institusi resmi seperti KPK ataupun Polri, sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari PGN, tokoh politik atau pengamat. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Kedua, cek keaslian foto. Di era teknologi yang canggih sekarang ini, bukan hanya konten yang bisa dimanipulasi, tetapi foto dan video juga bisa dimanipulasi serta diedit, agar para pembaca menjadi terprovokasi. Nah, untuk mencegahnya, kita bisa melakukan pengecekan keaslian foto, yaitu dengan memanfaatkan mesin pencari Google. Dengan cara melakukan drag and drop foto atau video ke kolom pencarian Google Image. Google akan menyajikan gambar-gambar serupa yang ada di internet. Jadi, berdasarkan itu kita bisa melakukan pembandingan. Yang ketiga adalah ikut serta grup diskusi anti hoax.
Kita bisa ikut grup diskusi anti-hoax seperti di media sosial Facebook, di mana terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Misalnya seperti Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax, fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian Hoax, dan grup Skoci. Di grup-grup diskusi ini, kita bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Yang keempat, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kelima, cermati alamat situs. Hal yang harus kita lakukan adalah jika berita yang kita dapat berasal dari website atau yang mencantumkan link, maka kita harus mencermati alamat URL situs tersebut. Apakah alamat tersebut terverifikasi oleh domain blog? Jika tidak, maka kita bisa meragukannya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tahu kan gimana caranya menangkal hoax? Yuk, Tangkal hoax mulai sekarang.